Bab 1036, Dalang. Saudari Sue, jangan lakukan itu. Beri dia kesempatan lagi. Diam. Saya telah memberinya banyak kesempatan. Itulah sebabnya begitu banyak orang tak bersalah kini mati. Iblis busuk itu harus dibasmi sekarang, sebelum dia menimbulkan bencana yang lebih besar. Saudari Sue, sebenarnya bukan dia, tapi orang yang berada di bawahnya. Siapa yang bertindak sebagai penggantinya? Murong Sue dan Sang Guanqing sedang bertarung sambil berjalan menuju aula utama Sekte Si Bright. Sang Guanqing yang memohon sementara Murong Sue akan selalu mengesampingkan alasannya. Marah besar. Dia adalah wabah. Akhir hidupnya akan menyelesaikan segalanya. Anda tergila-gila padanya dan tidak bisa melihatnya apa adanya. Anda bahkan menyuruh saya mengikuti sandiwara ini. Tapi tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Saya akan membantu dunia ini demi kebaikan yang lebih besar. Dia melepaskan tangan Sang Guanqing dan menyerbu ke dalam aula utama. Sang Guanqing tampak tidak menentu saat dia mengikutinya. Namun, mereka tidak bisa berkata-kata saat masuk. Tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya tegang dan berat. Udara tebal begitu menyesakkan hingga membuat sulit bernapas. Tidak ada satupun suara. Bahkan dari binatang sembarangan pun tidak. Pemimpin Sekte Ling Yuntian memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Senyumannya yang biasa tidak lagi terlihat. Ouyang Lingtian, Murong Lai, Naga Ganda Agung, dan banyak lainnya juga merasa tegang. Di depan mereka ada 4 orang tua. Dilanda rasa bersalah dan menundukkan kepala karena malu. Di lapangan ada 2 murid yang bekerja sama dengan Bali Yuyu dalam menyampaikan laporan. Mereka dicurigai sebagai mata-mata. Murong Lai tampak bingung melihat suasana hati yang berat. Tidak lagi berpikir untuk melaporkan Zuo Fan dan malah berbisik kepada Murong Lai. Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa? Benar-benar bencana. Murong Lai menghela nafas. Sebenarnya terlihat sedih. Sue, kamu juga merasakannya. Ledakan ketiga datang dari penghalang sekte. Ya, saya telah melakukannya. Apakah seseorang masuk? Sebaliknya, seseorang keluar. Mereka juga mengambil pedang penyegel surga dari wilayah utara. Murong Lai bergidik dan napasnya menjadi lebih panjang. Mata Murong Sue membelalak dan berteriak. Pedang ilahi penyegel surga telah hilang. Bagaimana? Ya, sudah hilang. Itulah satu-satunya alasan mengapa penghalang terkuat di negeri ini bisa hancur. Murong Lai merasa sangat tidak berdaya saat itu. Tangannya berkilat dan memperlihatkan pedang panjang emas yang dilacak oleh api emas. Itu berarti kita hanya memiliki pedang penghancur sebagai satu-satunya senjata melawan pedang tak terkalahkan. Kami sekarang tidak punya harapan sama sekali. Semua orang menundukkan kepala, merasakan kehilangan yang besar. Sang Guan Feixiong melirik tusuk gigi berat yang menjadi soaring sword dengan gigi terkatup. Naga ganda yang agung saling memandang dengan rasa bersalah. Mereka mungkin memiliki peluang melawan Invincible Sword sekarang. Jika mereka tidak membiarkan Dan Xing Sen kabur dengan Falcon Sword, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bersikap lunak terhadap muridnya. Padahal tidak ada yang tahu bahwa muridnya tidak memilikinya. Masalah ini menyebabkan naga ganda yang mulia dan Dan Xing Sen mengalami kesalahpahaman besar. Karena Zuo Fan, pemimpin sekte, ini salah kami karena membiarkan Raja Pedang Hujan Dingin mengambil pedangnya. Pemimpin sekte, kami akan menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada kami tanpa penyesalan. Melihat wajah gelap mereka, rasa bersalah 4 tetua puncak salju semakin bertambah. Sampai-sampai mereka membungkuk dalam-dalam dengan air mata di wajah mereka. Atas kerusakan apapun yang disebabkan oleh pengabaian kita terhadap sekte ini, kita pantas menerima hukuman mati. Ling Yuntian mengembalikan busurnya dan membantu mereka berdiri. Tidak menyalahkan mereka sedikit pun. Yang mulia, kalian selalu memikul tanggung jawab dan ketekunan. Semua orang di sekte mengetahui hal ini. Ini semua kesalahan pencuri karena menggunakan gangguan keras untuk menyembunyikan kebenaran sambil membawa laporan palsu. Siapapun pasti akan jatuh cinta pada saat-saat putus asa seperti itu.
Semakin seseorang setia pada sekte tersebut, semakin mudah bagi mereka untuk mempercayai pengkhianatan tersebut. Yang mulia, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya telah memeriksa kedua murid ini dan mereka bukanlah pengkhianat. Dan akhirnya dikendalikan dengan seni iblis yang menyihir. Alis Heiran yang agung bergetar. Seni menyihir bukanlah keterampilan yang luar biasa. Karena ahli yang kuat biasanya tidak akan tertipu oleh tipu muslihat seperti itu. Dan bahkan jika berhasil, targetnya akan membosankan dan mudah dikenali. Melakukan trik seperti itu pada 4 pakar puncak Genesis menunjukkan betapa berani dan terampilnya pengguna. Yang mulia Bai Mei menghela nafas. Ini bukan hanya berani, tapi penuh perhitungan. Keterampilannya kecil, mudah dilihat, namun sangat efektif dalam situasi yang diciptakan. Konfirmasi berulang kali membuatnya dapat dipercaya. Begitu mereka menganggapnya nyata, mereka ditipu. Maka itu hanya masalah menerkam dengan kecepatan tertinggi pada saat yang tepat untuk membuat para tetua mengambil langkah yang salah dan mencuri pedangnya. Yang lain mengangguk dan menghela nafas. Aku pernah mendengar bahwa 9 Raja Pedang sangat kuat. Dan itu termasuk Raja Pedang Hujan Dingin. Aku tidak percaya seorang wanita bisa begitu keji dan licik. Dia benar-benar ahli dalam kekuatan dan pikiran. Ling Yuntian menghela nafas panjang. Pedang tak terkalahkan belum datang dan seorang wanita Raja Pedang membuat kami berlarian dengan panik. Lalu saat kita menghadapi pedang tak terkalahkan, bagaimana kita akan melawan? Benar. Apa yang akan kita lakukan? Siapa bilang ada yang bisa kita lakukan? Setiap orang diliputi kekhawatiran. Tampak suram dan putus asa menghadapi masa depan yang akan segera berakhir. Hanya Sangguan Fei Xiong yang berbicara. Pemimpin Sekte Ling, jangan tertekan. Pencurinya mungkin Bali Yuyu. Tapi mungkin bukan dia yang merancang strategi ini. Dari caraku melihatnya, satu-satunya di antara negeri kita yang bisa menghasilkan taktik licik untuk mengendalikan musuh hanyalah Bai Li Jingwei dari Sword Star Empire. Dia pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Kami telah menghadapinya di area tengah dan dia hampir menghancurkan kami dengan strateginya. Itu adalah keputusan yang sangat dekat. Dia benar-benar berbahaya. Bahkan jika itu adalah rencana Bai Li Jingwei. Tidak bisakah kita berbuat apa-apa? Kepala klan Sangguan, bagaimana kamu ingin menenangkan kekhawatiranku? Hahaha. Maksudku dia terlalu jauh dari area pusat dan tidak bersama Bai Li Yutian. Begitu pertarungan dimulai, apapun bisa terjadi dan dia terlalu jauh untuk memberikan nasihat. Jadi untuk saat ini, lawan kita hanyalah pedang tak terkalahkan. Oh, kepala klan Sangguan benar. Ling Yuntian mengangguk dan menghela nafas. Meskipun pedang tak terkalahkan adalah ancaman besar bagi kita semua, dia menemukan strategi apapun di bawahnya dan akan memberi kita istirahat. Ling Yuntian melihat yang lain mengangguk dan bersantai juga. Merasa lega dengan pembicaraan mereka. Murong Sue melangkah masuk saat itu. Menangkupkan tangannya. Pemimpin Sekte Ling, saya punya laporan. Sang Guanqing tidak menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya karena cemas. Nona Murong, kenapa tiba-tiba mendapat kesopanan? Ling Yuntian kembali tersenyum ramah. Murong Sue berbicara dengan berat. Pemimpin Sekte Ling, dalang di balik pencurian ini bukan dari daerah pusat, tapi pedagang Qian yang dipenjara. Qian Fan. Ling Yuntian tampak tercengang. Apa katamu? Suir. Apa yang terjadi? Beritahu saja kami. Murong Lai mendesaknya. Murong Sue memulai. Pemimpin karavan Qian adalah Steward Qian Fan. Tapi saya pernah bertemu dengannya sebelumnya di area tengah. Dia adalah orang yang sama yang menyebabkan bencana di area tengah. Si iblis Gu Yifan. Gu Yifan. Sangguan Fei Xiong langsung bereaksi. Matanya tampak penuh harap. Gu Yifan ada di sini sekarang. Murong Sue mengangguk. Kemanapun Gu Yifan pergi, bencana akan segera menyusul. Saya bertemu dengannya di wilayah utara ketika saya datang ke sini dan dia juga memiliki penjaga wanita yang kuat yang cocok dengan saudara laki-laki saya. Dia mungkin di penjara. Tapi aku baru saja memastikan bahwa dia berada di balik rencana licik untuk mencuri pedang.
Kamu bisa bertanya pada saudari Yaner jika kamu tidak percaya padaku. Dia ada di sana. Dan dia tahu dia ada di sini jauh sebelum saya. Yaner, apakah yang dikatakan Suir itu benar? Sang Guan Feixiong menatap putrinya. Wajah Sang Guan Xing bergetar dan mengangguk. Gadis bodoh. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Kamu tahu aku sudah berusaha menemukannya selama ini. Sang Guan Feixiong mengabaikan semuanya dan bahkan lupa memberi hormat pada yang lain saat dia menyerbu keluar. Sambil berteriak, Gu Yifan, kamu bajingan. Apa yang kamu lakukan pada pedangku? Perbaiki sekarang juga. Di mana penjara sekte Si Bright lagi? Bab 1037, kamu tidak bisa menyentuhku. Bang! Di penjara yang suram. Sang Guan Feixiong memegang pedang merah. Menyerbu masuk dan melihat sekeliling dengan mata merah seperti orang kesurupan. Mata lapar itu meluangkan waktu sejenak untuk menemukan buruannya. Menatap Zuo Fan. Apa yang aku bilang? Yang pertama muncul adalah kepala klan Sang Guan. Kamu kalah, saudara Wu. Sambil menyeringai. Zuo Fan hampir tidak peduli menjadi sasaran tatapan tajam itu dan berbicara kepada Wu Qingqiu. Menurut taruhan kami, kamu sekarang berhutang budi padaku. Wu Qingqiu mengangkat bahu. Selama itu tidak bertentangan dengan moralku, aku akan melakukannya. Saudara Zuo, Bang. Sang Guan Feixiong tiba di hadapan keduanya dalam satu lompatan besar. Lantai batu retak di bawahnya. Terkutuklah kamu, Gu Yifan. Kamu mungkin punya waktu dalam hidupmu, tapi kamu hampir membuatku terbunuh. Kepala klan Shangguan. Mengapa kamu mengatakan itu? Zuo Fan mengangkat alisnya. Wajah Sang Guan Feixiong berkedut. Menunjukkan pedang merahnya dan menuduh Zuo Fan. Sialan. Berhenti bermain-main. Anda berani menanyakan hal itu kepada saya. Akulah yang seharusnya bertanya apa ini. Apa itu apa? Bukankah itu pedang melonjak milik klanmu? Kelihatannya sangat halus. Apakah bisa? Sang Guan Feixiong sangat marah. Meludah saat dia mengamuk. Tetapi tetesan air itu melompat mundur ketika bertemu dengan penghalang. Mendarat di wajahnya sendiri. Bahkan sampai ke matanya. Zuo Fan melambaikan tangannya. Kepala klan Shangguan. Kenapa begitu bersemangat? Kami bahkan bekerja sama. Persetan dengan kerja samamu. Saya. Dia hendak mengoceh lagi. Tapi berhenti sebelum dia menyemprot dirinya lagi. Dan menelannya. Wu Qingqiu menghela nafas di samping. Mengagumi Zuo Fan. Siapa bilang yang perkasa telah jatuh? Saudara Zuo telah menyegel budidayanya di penjara. Namun masih berbicara dengan kepala klan-klan terbaik di wilayah timur seolah dia memiliki keuntungan. Sepertinya bos besar dari negeri timur ini tangannya diikat oleh juniornya. Hahaha. Sambil menyilangkan tangan, Wu Qingqiu menikmati pertunjukannya. Zuo Fan sama tenangnya. Penuh perhatian saat dia menunjuk. Kepala klan Shangguan. Saya sekarang adalah tahanan dari sekte Si Bright. Keamanan saya terjamin dengan adanya penghalang penjara. Apapun yang Anda coba lakukan, itu tidak akan berhasil. Jika kamu benar-benar ingin memukulku, maka seperti yang kubilang pada Nona Murong, kamu harus bertanya pada pemimpin sekte Ling. Atau mungkin Anda bisa memecahkannya sendiri. Dengan kekuatanmu, itu seharusnya bisa dilakukan. Meskipun itu akan sangat tidak sopan bagi Anda sebelum mendapatkan persetujuan. Bukan itu yang dilakukan oleh kepala klan dari klan terbaik di wilayah timur. Gu Yifan. Apakah kamu seorang tahanan atau tamu? Penghalang itu jelas-jelas menahanmu di sini. Jadi mengapa kamu berbicara seolah-olah penghalang itu melindungimu? Seolah-olah kamu adalah penguasa di sini. Apa yang membuat Anda percaya diri? Merasakan ejekan dalam senyuman Zuo Fan. Wajah Sang Guan Feixiong berkedut keras. Zuo Fan menggenggam udara dan matanya bersinar. Dimanapun saya berada, dengan semua yang ada di bawah kendali saya, sayalah penguasanya. Sama seperti sekarang. Anda melihat saya sebagai tahanan di sini, di sel saya. Tetapi menurut pandangan saya, kepala klan Shangguan-lah yang dipenjara. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di sini.
bahkan merawat istriku. Tapi kepala klan Sangguan tidak bisa mengalahkanku, atau melampiaskannya padaku. Semua karena penghalang tipis ini. Hahaha. Aku hanya punya beberapa kata untukmu, kamu tidak bisa menyentuhku. Menurutmu siapa di antara kita yang merupakan tahanan sebenarnya? Zuo Fan mengangkat alisnya, lalu berjalan ke arah Kiawer menjaga Chu Qingcheng. Kiawer, sisir rambutnya. Kamu jauh lebih baik dalam hal itu daripada aku. Ini pertama kalinya kami melakukannya. Jadi kenapa kamu begitu pandai dalam hal itu? Karena kami perempuan. Itu bakat. Semacam itu. Mulut Sangguan Fei Xiong bergerak-gerak saat Zuo Fan melakukan apapun. Lalu kata-katanya meresap. Anak itu benar. Aku lebih terikat di luar. Lagi pula, siapa yang dikunci? Seorang tahanan di luar, yang bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil. Sedangkan yang di dalam begitu riang dan menyebalkan tanpa henti. Ada apa dengan dunia ini? Sangguan Fei Xiong merasa tercengang. Sekarang menyadari bahwa setelah bertemu dengan bocah ini, dia tidak pernah memegang kendali. Tetapi dialah yang dikendalikan. Dia bahkan tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Dia harus melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Menendang dirinya sendiri saat melakukannya. Setelah memikirkannya, Sangguan Fei Xiong memilih untuk menenangkan diri sebanyak yang dia bisa. Karena kemarahan tidak membantunya mendapatkan kembali pedang sucinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Gu Yifan, jangan bersikap bodoh padaku. Anda tahu persis mengapa saya marah. Soaring Sword adalah harta karun Tanah Timur. Kami membuat kesepakatan bahwa kami akan membantu Anda jika Anda mengembalikan pedangnya. Ya, dan aku memang memberikannya padamu. Bukankah itu ada di tanganmu? Apa yang kamu bawa hanyalah potongan-potongan kecil. Sangguan Fei Xiong berteriak, mengapa kamu menyegel roh pedang? Saya berencana menggunakannya untuk melawan Invincible Sword. Sekarang aku akan mati tanpa melakukan perlawanan. Bagaimana ini bukan salahmu? Zuo Fan mengangkat alisnya dan mencibir. Kamu akan dikutuk bahkan dengan bantuan pedang melonjak. Karena tidak ada gunanya kamu pergi. Aku hanya menyelamatkan hidupmu. Anda harus berterima kasih kepada saya. Persetan, terima kasih. Anda menghancurkan Soaring Sword. Bagaimana itu adil? Menggertakkan giginya, Sangguan Fei Xiong menjentikkan pedangnya dan bertanya, kamu harus membuka segelnya atau... Bang! Kali ini rasanya seperti ada massa yang menerobos masuk ke sini ketika semua jenis ahli bergegas masuk ke dalam penjara. Zuo Fan memandang semua orang, lalu menoleh ke Sangguan Fei Xiong sambil tertawa. Kepala klan Sangguan, sejujurnya, saya memang menyegel roh pedang untuk mengambil pedang melonjak dari Sangguan Fei Yun. Saya sangat terburu-buru ketika pergi sehingga saya lupa membuka segelnya. Ini adalah kelalaianku. Jadi setelah sekian lama mencoba dan gagal membuka segelnya sendiri, sudah sepantasnya aku melakukannya. Untuk menyelesaikan perjanjian kita saat itu. Itu benar. Aku juga tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya dapat memahami bahwa Anda gegabah dan perlu menyelamatkan putra Anda. Tetapi selama Anda membuka segelnya sekarang, saya akan melupakan semuanya. Kami adalah klan jujur yang menepati janjinya. Sangguan Fei Xiong menyeringai kegirangan. Dia baru saja membuka segel pedang suci itu. Jadi tidak ada alasan untuk meledak marah jika keinginannya terkabul. Kata-kata Zuo Fan membantu meredakan amarahnya. Tapi kemudian Zuo Fan mengalihkan topik pembicaraan dengan senyuman sinis. Segalanya telah berubah sekarang. Jika Anda datang kemarin untuk membuka segelnya, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sekarang, saya khawatir hal itu harus menunggu. Maksudnya itu apa? Kenapa menunggu? Teriak Sangguan Fei Xiong. Zuo Fan mengerutkan bibirnya, menyapukan pandangannya ke orang-orang yang berjalan ke bawah. Karena aku adalah seekor domba lemah dengan 3 bilah di tubuhku. Karena kamu adalah pedang pertamaku. Aku tidak bisa menyerahkanmu begitu saja. Bukan. Sangguan Fei Xiong menatapnya dengan tajam lalu menoleh ke yang lain dengan anggukan.
Sangguan Fei Xiong menghela nafas mengetahui harapannya pupus. Kelompok Ling Yuntian sekarang mendekati Zuo Fan. Dengan naga ganda yang mulia tampak sangat terkejut. Sungguh di luar pemahaman bagaimana murid terbaik di wilayah barat yang tewas 5 tahun lalu bisa berakhir di sini. Dan menjadi musuh mereka. Mereka meringis. Meskipun Zuo Fan tetap tenang dan tidak menghadapi masalah apapun. Qian Fan, pengurus Qian Fan, Gu Yifan, Grandmaster Gu, dan murid terbaik di negeri barat, Zuo Fan, kan? Melihat wajah tenang Zuo Fan, Ling Yuntian tersenyum. Tuan dikenal dengan semua ini. Mana yang lebih tepat untuk memanggilmu? Zuo Fan mengangkat bahu. Jangan ragu untuk memanggilku apa saja. Pemimpin Sekte Ling. Meskipun aku sudah semakin terikat dengan Zuo Fan. Baiklah, Tuan Zuo. Ling Yuntian mengangguk. Bisakah Tuan Zuo memberitahu kami secara rinci mengapa dalam kapasitas Anda sebagai murid wilayah barat, Anda belum kembali ke wilayah barat setelah pulih dan malah datang ke wilayah utara? Zuo Fan menjadi serius. Matanya berkedip. Saya datang ke negeri ini. Dan ke sekte Anda. Untuk satu hal. Iblis Laut Utara. Apa? Ling Yuntian dan Ouyang Lingtian terkejut. Apa yang kamu inginkan dari monster itu? Bab 1038, 3 bilah. Zuo Fan mengungkapkan senyuman samar ketika dia menolak untuk menjawab. Itu bukan urusanmu jadi kamu tidak perlu bertanya. Ya. Kami tidak peduli dengan masalah pribadimu dan kami juga tidak bisa terlibat dengan iblis laut. Ling Yuntian menghela nafas. Lalu matanya berkedip dan melotot. Lalu apa yang Tuan katakan tentang pedang penyegel surga yang dicuri dan penghalang kita dihancurkan? Apakah kamu melakukan ini? Ya. Mengapa? Ling Yuntian menatapnya tajam dan berteriak. Pedang penyegel surga adalah harta sekte saya dan kehilangannya akan menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Tuan berasal dari wilayah barat dan keempat wilayah tersebut mengalami masalah yang sama. Selain itu, kita masing-masing memikirkan masalah kita sendiri. Jadi mengapa kamu kemudian melakukan sesuatu yang begitu serius dan mengarah pada nasib tanpa harapan? Karena dia adalah pembawa malapetaka. Dingin dan kejam terhadap penderitaan atau nyawa orang lain. Murong Sue berteriak dengan marah. Kasus di wilayah pusat adalah bukti terkuat. Begitu banyak nyawa yang hilang di tangannya namun dia tidak menyesal. Pemimpin Sekte Ling. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Demi kebaikan dunia, dia harus disingkirkan. Atau bencana akan terus muncul. Yang lain saling memandang tetapi mata mereka penuh perhatian. Masing-masing dengan idenya sendiri. Bu Xingyun, yang telah melihat Zuo Fan apa adanya, langsung berkata, Nona Murong sangat tepat. Dia harus mati. Pemimpin Sekte Ling. Dia mengaku mencuri pedang dan harus dijadikan contoh. Pemimpin Sekte Bu, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Anda tidak berada di Sekte Laut Matahari. Ini bukan tempat Anda mengambil keputusan. Ling Yuntian mendengus dan menoleh ke Zuo Fan. Tuan, Anda belum menjawab. Zuo Fan berkata, pemimpin Sekte Ling adalah orang yang tajam. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya bilang saya ingin pergi ke Laut Utara tetapi Sekte Terang Laut memotong jalan menuju ke sana. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan mendobrak penghalang tersebut. Hanya untuk itu kamu telah mencuri Heaven Sealing Sword. Hanya. Menatap Ouyang Lingtian. Zuo Fan terkekeh. Ini mungkin terlihat seperti alasan yang tidak masuk akal. Tapi ini sangat penting bagi saya. Untuk pergi ke Laut Utara. Aku mencuri pedang penyegel surga. Aku menghancurkan penghalangmu. Dan aku pasti akan menghancurkan sektemu atau 5 negeri jika harus melakukannya. Bagaimanapun, mereka yang menghentikanku akan dihancurkan. Kamu benar-benar orang gila. Hanya karena itu kamu membahayakan seluruh wilayah utara. Ouyang Lingtian meraung. Kamu bisa saja berkata bahwa kamu ingin pergi ke Laut Utara dan kami akan mengizinkanmu. Sangat mudah untuk menyelesaikannya. Mengapa kamu bersikeras mengambil pedang dan menimbulkan kerusakan seperti itu? Zuo Fan meliriknya dengan nada mengejek. Ouyang Senior, apakah Anda benar-benar akan mengizinkan saya jika saya bertanya?
Kamu terlalu sederhana. Jika semudah itu, mengapa sekte terang laut didirikan di tepi laut utara? Memonopoli sumber dayanya. Ouyang Lingtian terguncang mendengar jawabannya. Juga, kamu mungkin menyebut dirimu jujur dan benar, tapi tidak ada yang lebih mulia di sini. Zuo Fan mencemooh. Itu masalah besar. Kamu bilang membuka akses ke laut bukanlah apa-apa. Permintaan sederhana saja sudah cukup. Namun jika pedang itu tidak pernah diambil, apakah Anda akan menuruti permintaan seorang saudagar belaka? Jawabannya jelas. Bagaimana lagi Anda bisa mendominasi eksploitasi laut? Dengan alasan itu, hasilnya sama saja. Karena laut utara Anda terkunci. Saya tidak punya pilihan selain membesar-besarkan masalah sederhana seperti melaut yang tidak proporsional. Karena kamu menghentikanku, aku harus menyingkirkanmu terlebih dahulu untuk melanjutkan jalanku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, jangan salahkan metode ekstrim saya, tetapi keserakahan Anda dalam menghentikan orang lain. Bibir Ling Yuntian bergetar dan mengangguk. Ya, dengan Tuan Zuo sebagai pedagang, persetujuan Anda kemungkinan besar akan ditolak. Jika saya berada di tempat Tuan Zuo, saya akan mencuri pedangnya juga. Pemimpin Sekte Ling, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Hanya karena melaut, seluruh penduduk wilayah utara berada dalam bahaya. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Tatapan mata Murong Sue tidak pernah surut. Hanya untuk dirinya sendiri. Dia meludahi kebajikan dan kebaikan. Hatinya bengkok tetapi juga kuat. Dia harus dijatuhkan. Yang lain mengangguk kali ini, tapi kemudian segera menggelengkan kepala. Zuo Fan menyeringai, tidak mempedulikan keselamatannya, bahkan meluangkan waktu untuk mengejeknya. Nona Murong benar-benar pejuang keadilan. Sayang sekali dunia ini tidak dipenuhi oleh orang-orang seperti Nona, yang bertekad membasmi kejahatan. Beberapa tidak menginginkan kematianku. Saya khawatir keinginan Anda tidak akan terkabul. Berpuas dirilah sesukamu. Saya yakin pemimpin Sekte Ling akan menjunjung tinggi prinsipnya dan tahu untuk tidak menunjukkan belas kasihan apapun terhadap iblis seperti Anda. Murong Sue melotot penuh kebencian lalu menangkupkan tangannya dengan harapan. Pemimpin Sekte Ling, cukup, Nona Murong. Anda tidak perlu mengatakannya. Saya sudah mengambil keputusan. Murong Sue bersemangat, menganggapnya sebagai tanda bahwa Ling Yuntian memihaknya dan akan membawa Zuo Fan ke pengadilan. Tuan Zuo, apakah penjagamu akan kembali? Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Kamu melihatnya sendiri. Dia datang untuk membebaskanku. Tetapi aku harus merawat istriku agar aku tidak pergi. Namun dia akan kembali dalam beberapa hari untuk melaut. Bagus. Kalau begitu kita tunggu sampai saat itu. Saat dia datang, saya pribadi akan mengantar Anda semua ke laut. Ling Yuntian ragu-ragu sambil menangkupkan tangannya lalu pergi. Ouyang Lingtian dan orang-orang dari Sekte Sea Bright juga mengerti dan pergi. Murong Sue tercengang. Masih seperti patung. Apa ini? Mengapa dia dibebaskan? Dia membunuh begitu banyak ahli Genesis Stage Anda dan mencuri pedang Anda. Tetapi Anda hanya akan melewatinya dan bahkan mengantarnya ke laut. Apa yang terjadi di sini? Murong Sue benar-benar bingung. Sementara yang lain tahu mengapa hal ini terjadi. Sangguan Fei Xiong baru saja mengalami bentrokan verbal dengan Zuo Fan dan Zuo Fan tidak terburu-buru membuka segel pedang wilayah timur. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk merasa begitu sedih. Dia bertanya sambil menunjuk pada Soaring Sword. Nah, katakan kapan? Aku akan menunggu. Tunggu aku sebelum laut. Baiklah. Tapi sebaiknya jangan lupakan ini lagi. Entah berapa tahun lagi kita bisa bertemu lagi. Sangguan Fei Xiong menghela nafas dan pergi. Naga ganda yang mulia ragu-ragu sebelum berkata, Zuo Fan, kami senang kamu masih hidup. Kami ingin mengetahui apa yang terjadi padamu. Saya memahami kesulitan yang mulia dan Tuan telah menyelesaikan segalanya untuk saya. Saya malah sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga Chu Qingcheng selama ini. Aku belum pernah masuk ke Double Dragon Manor bahkan satu hari pun.
Tapi aku masih bisa dianggap salah satu dari kalian. Anda dapat menenangkan pikiran Anda. Yang mulia, saya akan selalu berterima kasih kepada Double Dragon Manor dan wilayah barat. Zuo Fan membicarakan mereka. Naga ganda yang mulia mengangguk lega. Mereka takut Zuo Fan akan membenci mereka karena tidak berurusan dengan sekte saat itu dan membiarkan Chu Qingcheng berubah seperti ini. Dengan adanya seorang jenius dari dunia lain yang licik dan monster yang mengawasi mereka dari bayang-bayang, keduanya tidak pernah merasa aman. Namun sekarang, mendengar rasa terima kasih Zuo Fan, mereka akhirnya menemukan Zen. Setelah beberapa kata lagi, mereka pun pergi. Sekarang yang ada hanya Wu Qingqiu, Sang Guanxingyan, Murong Sui, dan Murong Lai. Murong Sui diliputi kebingungan. Saudaraku, apa ini? Mengapa pemimpin sekte Ling menunjukkan keringanan hukuman terhadap iblis ini setelah semua luka yang dia timbulkan? Suir. Pemimpin sekte Ling bertanggung jawab atas sekte tersebut dan perlu memikirkan semua orang. Murong Lai menarik napas dalam-dalam. Murong Sui berkata, masih bingung. Jika pemimpin sekte Ling bertindak demi kepentingan semua orang, maka dia harusnya tahu seberapa besar bencana yang dia alami. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Sekarang setelah dia dibebaskan, lebih banyak orang akan terluka. Ya, iblis ini harus dibasmi. Jika saya hidup, lebih banyak lagi yang akan mati. Zuo Fan menggurui. Nona Murong begitu fokus sehingga dia melihat saya apa adanya. Iblis sejati yang menyebarkan rasa sakit dan penderitaan. Meskipun Nona Murong ingin melihatku mati, aku punya terlalu banyak keturunan iblis. Aku bisa berdiri di hadapanmu dan memperlihatkan leherku, namun kamu tetap tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di sana. Hahaha, apa yang kamu katakan? Bagi mereka yang tidak bisa bicara soal teknologi, aku adalah iblis yang menuai jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Ling Yuntian, Ouyang Lingtian, dan bahkan naga ganda yang mulia adalah anak-anakku. Mereka mungkin menyangkalnya, tapi dalam hati mereka tahu bahwa mereka harus menjaga iblis sejati ini tetap hidup. Murong Sui meringis. Zuo Fan melanjutkan terlepas dari perasaannya. Kamu pikir kamu satu-satunya yang cukup pintar untuk melihatku dalam bahaya. Mereka semua tahu, saat saya keluar pasti akan menyebabkan lebih banyak penderitaan di suatu tempat. Sayangnya, tangan mereka terikat. Karena aku mempunyai 3 bilah aneh yang terbang begitu jiwaku meninggalkan tubuhku. Mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Itu sebabnya mereka tidak bisa menyentuhku. 3 bilah. Pertama adalah pedang melonjak milik klan Sangguan. Jika aku mati, Soaring Sword tetap tersegel. Ini berarti jatuhnya klan Sangguan. Dan dengan wilayah utara dan timur terperangkap, wilayah lainnya juga akan jatuh. Untuk bilah kedua, Heaven Sealing Sword, sama dengan Soaring Sword. Bilah ketiga, Gunung Setan. Double Dragon Manor sangat ketakutan 5 tahun yang lalu ketika Devil Mountain naik ke panggung dan tidak akan pernah melakukan apapun terhadap murid Devil Mountain. Jangan sampai Devil Mountain akan membakar seluruh tanah barat karena kemarahan. Mata Zuo Fan berbinar. Mereka tidak peduli dengan korban jiwa. Hanya tentang mendapatkan pedang penyegel surga dan membuka segel pedang melonjak. Hal ini berdampak pada masa depan mereka. Jeritan massa yang terus-menerus tidak terdengar di telinga mereka karena seluruh fokus mereka tertuju pada penyatuan wilayah. Mereka hanya peduli akan kehilangan status dan sekte mereka. Bukan pada jiwa-jiwa malang yang tak terhitung jumlahnya yang kesakitan dan sekarat. Itulah kenapa aku bilang melaporkanku hanya akan memperburuk keadaanmu. Karena kamu terlalu banyak bicara. Mereka tidak mau menyentuhku. Saya sekarang seorang tahanan. Tapi saya mengendalikan nasib mereka. Bukan aku yang dikurung di sini sekarang. Tapi kamu, pejuang yang saleh, terobsesi untuk membunuhku. Bam! 4 tetua puncak salju tiba-tiba muncul dengan wajah muram. Pemimpin sekte Ling telah memerintahkan kita untuk menjaga Zuo Fan dan yang lainnya. Bab 1039, Penindasan Bintang Pedang. Murong Sui bergidik ketika dia melihat keempat lelaki tua itu dengan tatapan terguncang.
Pemimpin sekte Ling mengirim Yang Mulia untuk melindungi pencuri pedang dewa. Bagaimana hal itu masuk akal? Apakah mereka takut anteknya akan kembali untuk menghancurkan mereka? Hahaha, Nona Murong, kamu sudah tahu. Aku sudah berjalan berabad-abad yang lalu jika aku mau. Mengapa saya harus tinggal di sini dan bahkan meminta orang-orang bodoh ini mengawasi saya? Zuo Fan mencibir. Lagi pula, Ling Yuntian tahu aku ingin pergi ke laut dan tidak akan pergi meskipun aku bisa atas kemauanku sendiri. Memberikan perlindungan yang kuat pada orang seperti itu hampir tidak masuk akal. Atau apakah kamu masih takut aku akan melarikan diri meski ingin berada di sini? Mata Murong Sue bergetar dan dia mengertakkan gigi. Murong Lai menghela nafas dan menarik tangannya. Sue, ayo pergi. Pemimpin sekte Ling mengatakan ini demi kebaikan yang lebih besar. Bagaimana bisa begitu? Murong Sue menatap keempat tetua. Senior, aku hanya ingin tahu. Apa alasan sebenarnya pemimpin sekte Ling mengirimmu untuk menjaga seorang tahanan yang tidak ingin melarikan diri? Empat tetua puncak salju bergumam pada diri mereka sendiri. Sebelum Yang Mulia menjawab, Nona Murong tajam. Pemimpin sekte mengirim kami untuk mengawasinya. Dia mungkin tidak ingin pergi sekarang. Tapi bagaimana nanti? Dengan kekuatan luar biasa wanita itu, hanya kami berempat yang bisa menghentikannya untuk menerobos lagi. Adapun alasan lainnya, Yang Mulia ragu-ragu. Alasan apa lagi? Murong Sue mengetahuinya tetapi masih bersikeras untuk mendengarnya. Empat ketua puncak salju menundukkan kepala. Memberi Zuo Fan kesempatan untuk merendahkan. Nona Murong, Anda bersikap keras terhadap para senior. Apakah Anda benar-benar ingin merobek sisa keramahan? Hahaha. Saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Para senior ada di sini untuk menjagaku. Seperti melindungiku. Jangan sampai ada orang yang mendapat ide cemerlang di saat yang panas dan membunuh seseorang yang sangat berharga bagiku. Membuat dua pedang dewa hilang dan mengutuk keempat negeri. Terutama ketika seseorang itu mempunyai saudara lelaki yang luar biasa. Seseorang memerlukan perlindungan ekstra. Bukan. Murong Sue memelototinya saat bibirnya bergetar. Lalu dia menoleh ke empat Yang Mulia yang diam. Keheningan mereka menjelaskan semuanya. Dengan gusar, dia menyerbu keluar dengan marah dan marah. Murong Lai memandang mereka sekali dan menggelengkan kepalanya sambil mengikutinya. Hanya empat tetua, tim Zuo Fan, Sang Guanqing, dan Wu Qingqiu yang tersisa. Aku belum pernah melihat saudari Sue begitu marah. Sang Guanqing menghela nafas, merasa sedih. Wu Qingqiu mengangguk. Dia percaya dia sedang membersihkan dunia kejahatan demi kebaikan bersama. Tetapi orang-orang yang berada di jalur yang sama dengannya mengabaikan mereka. Sebenarnya berhati-hati di sekitarnya. Ini mungkin tidak sesederhana kemarahan pada Nona Murong, tapi kekecewaan. Dia datang ke sini dengan keyakinan kuat bahwa kebaikan menang atas kejahatan. Hanya untuk mengetahui bahwa dialah satu-satunya yang bersedia menghadapi iblis seperti saya. Kecewa dengan kenyataan adalah hal yang lumrah. Hahaha, Zuo Fan tertawa mengejek. Sang Guanqing memutar matanya dan menyalahkannya. Sejauh ini semuanya baik-baik saja. Jadi mengapa kamu harus semakin memusuhi saudari Sue? Saya tidak melakukan apapun. Dia memilih untuk menempuh jalan yang sepi ini sendiri. Zuo Fan berbicara. Umat manusia dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya. Dan di mana ada keinginan, di situ ada kejahatan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar memiliki hati yang benar dan baik hati. Sementara sebagian besar orang yang menempuh jalan ini tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari setan mereka. Dia ingin melangkah lebih jauh dalam jalur pembersihan iblis dan dia harus menanggung kesendirian dan pengkhianatan. Hanya dengan tekun melewati ini dia dapat mencapai puncak kebenaran. Namun karena terlalu kaku, seseorang akan mudah patah. Di dunia ini, para kultivator yang saleh mengalami kesulitan untuk mencapai jalur mereka. Ikuti orang banyak dan hancurkan jalan mereka. Baik setan maupun orang benar. Selalu menjadi orang asing kemanapun mereka pergi. Atau mati di tangan orang lain di dunia yang kacau ini.
Namun kebenaran memiliki jalan pintas alami atas jalan setan. Setelah tumbuh melampaui lingkaran fana dan urusan duniawi, menghindari pemanjaan diri dan perasaan terhadap energi dunia adalah cara termudah untuk mencapainya. Itu sebabnya para penggarap setan memasuki dunia dan memahaminya. Sedangkan para penggarap yang saleh memasuki dunia dan mengatasinya. Bangkit dari lumpur tanpa noda. Bersihkan diri dengan air jernih tanpa ternoda. Jadi saudara Wu, Anda juga seorang kultivator yang saleh. Banyak berinvestasi di dalamnya. Itulah sebabnya, sebagai seorang teman, saya menyarankan Anda untuk melihat dunia dengan segala warnanya. Lalu kembali berkultivasi dalam pengasingan. Wu Qingqiu merenung dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Saudara Zuo atas bimbinganmu. Kami juga telah dibimbing. 4 tetua puncak salju mengangguk dan membungkuk di hadapan Zuo Fan dengan kekaguman dan ketulusan. Tuan adalah seorang kultivator iblis, namun kebijaksanaan Anda melampaui itu. Kami berterima kasih atas kata-kata Anda. Karena sekte ini sekarang dalam bahaya. Kami terlalu sibuk untuk mengakali mereka. Kami akan mendalami kata-kata ini setelah masalah ini selesai dan seperti yang dikatakan Tuan, jangan biarkan dunia menghalangi kami. Zuo Fan memutar matanya. Aku sedang berbicara dengan saudaraku di sini. Bukan kamu. Katakan itu pada seseorang yang peduli. Keempatnya duduk di depan sel sambil tersenyum. Seperti ahli yang telah melampaui dunia. Wu Qingqiu dan Sang Guanxing terkekeh dan memandang Zuo Fan dengan hormat. Zuo Fan tidak mengatakannya secara khusus kepada mereka. Tetapi kata-kata bijak sangat berharga. Itulah sebabnya para tetua akan menurunkan harga diri mereka dan tunduk padanya. Zuo Fan adalah teman sejati. Mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Sementara orang-orang di ruang bawah tanah mendapat inspirasi. Orang-orang di luar masih menuruti kekhawatiran dan urusan mereka. Pemimpin Sekte Ling, apakah kamu benar-benar yakin dia akan mengembalikan pedangnya? Bu Xingyun panik, merengek di telinga Ling Yuntian. Bahkan jika dia mengembalikannya, kamu hanya akan mengabaikan semua kematian yang terjadi di sekte tersebut. Bahkan jika Anda tidak membunuhnya, Anda perlu memberi contoh padanya. Kita perlu melakukan hal yang benar terhadap para tetua yang telah meninggal itu. Si Bright Sek perlu memperhatikan namanya. Memberinya tatapan frustrasi. Ling Yuntian menghela nafas. Pemimpin Sekte Bu. Sekarang aku tahu mengapa Sekte Laut Matahari menghasut Raja Pedang Hujan Dingin untuk menghancurkannya. Masalahnya tidak berhenti pada orang-orang Anda. Pemimpin Sekte Ling, apa maksudmu? Bu Xingyun tampak bingung. Bajingan licik itu jelas berada di balik bencana Sun Sisek. Apa yang harus saya lakukan? Ling Yuntian memotongnya dengan lambaian. Sebagai penguasa sekte, kita perlu memiliki perspektif. Zuo Fan sangat licik dan ahli dalam melontarkan kesalahan. Anda juga melihatnya. Kami mendatanginya dan dia tidak menyangkal apapun. Selalu menemukan penjelasan. Selalu mendapat jawaban. Namun hal yang paling kami inginkan, tidak kami dapatkan. Pedang melonjak tetap tersegel. Pedang penyegel surga masih hilang dan dia masih memiliki pengaruh terhadap kita. Apa saranmu? Siksa dia demi mereka. Dia sudah bergerak. Jadi apa yang perlu dipaksakan? Untuk menyelesaikan masalah bagi orang mati. Haha. Dia punya 2 kartu kita dan kita sudah mencapai kesepakatan sekarang. Mereka akan segera kembali ke tangan kita. Melakukan hal kecil ini untuk menghancurkan peluang mendapatkan pedang suci. Area tengah akan menghancurkan kita. Siapa yang akan disalahkan? Pemimpin Sekte Bu. Bu Xingyun tersedak. Ling Yuntian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pidato Zuo Fan menyeimbangkan tuntutan dan kompromi. Tidak memberi kita kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dan membiarkan dia mengendalikan negosiasi. Dia telah memperhitungkan semuanya bahkan sebelum itu dimulai. Dia menyuruh pengawalnya melarikan diri dengan Heaven Sealing Sword, pedang penyegel surga, sebelum kami dapat mengambilnya kembali. Semua kekuatan yang kita miliki tidak dapat membantu mengubah fakta ini. Dia mungkin di penjara. Tapi jika dilihat dari sudut pandangnya,
Kitalah yang sedang ditarik ke dalam tangannya. Lebih-lebih lagi, Ling Yuntian menoleh ke klan Sangguan dan naga ganda agung dengan kilatan tajam. Dia sangat dekat dengan masyarakat kedua negeri ini, melibatkan banyak orang dan mempengaruhi kepentingan mereka. Mereka tidak akan pernah setuju kita menudingnya. Bukan berarti kami bermaksud demikian, dan merusak peluang kami untuk mendapatkan kembali Heaven Sealing Sword. Dengan demikian, dari 4 negara tersebut, 3 diantaranya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Hanya wilayah selatan yang menentangnya. Murong Sue itu memiliki temperamen yang keras kepala. Tapi sayangnya, sendirian, sejak awal. Bahkan dengan kultivasinya yang tersegel, kami, mayoritas kuat, tidak dapat menyentuhnya sedikitpun meskipun dia dikelilingi. Dia yakin dengan posisinya. Hati Bu Xingyun mencelos dan hawa dingin menjalar ke dalam dirinya. Itu mengerikan. Dia tidak memberikan apapun sementara kita semua terikat. Ya, wilayah barat telah berubah dan menjadi pria yang tiada duanya. Tapi sekarang dia bukan lagi bagian dari wilayah barat. Melihat naga ganda yang mulia, Ling Yuntian mengerutkan kening dan menghela nafas. Murong Sue menyerbu keluar dari ruang bawah tanah dan pergi dengan marah. Ling Yuntian mengawasinya pergi. Murong Lai mengikutinya. Tapi pemimpin sekte Ling menghentikannya. Dia tidak mempermasalahkan sifat marah seorang gadis. Namun ketidakpuasan Murong Lai harus diselesaikan. Demi kebaikan aliansi, Ling Yuntian membungkuk dan tampak meminta maaf. Kepala klan Murong, maafkan saya. Heaven Sealing Sword terlalu penting bagi kami dan telah kehilangan kesopanan. Saya tahu, pemimpin sekte Ling, aku paling memahami sifat adikku. Pemimpin sekte Ling melakukan apa yang harus Anda lakukan. Murong Lai mengangguk dengan tenang. Ling Yuntian tersenyum. Kepala klan Murong, aku lega mengetahui kamu adalah orang yang berprinsip. Saya akan menunggu Nona Murong untuk tenang lalu meminta maaf padanya dan memperbaikinya. Laporan. Seorang murid bergegas dengan panik. Berusaha memberikan slip giok kepada Ling Yuntian. Pemimpin sekte. Ada laporan penting dari garis depan. Pasukan kerajaan Bintang Pedang yang dipimpin oleh Raja Pedang Pembelah Naga dan Xing Seng maju ke wilayah utara. Apa? Semua orang tercengang mendengar berita buruk ini. Penindasan Sword Star Empire akhirnya dimulai. Bab 1040, Haus Darah. Sangat sedikit, hujan dingin. Di hutan yang gelap gulita. Di bawah awan hitam. Invincible Sword sedang duduk bersila di atas batu dengan mata terpejam. Di hadapannya adalah orang yang paling dikenalnya. Berlutut dan menghunuskan pedang dingin dengan penuh hormat. Bali Yuyu telah kembali ke kamp kekaisaran begitu dia mencuri pedangnya. Untuk memberikan Heaven Sealing Sword kepada patriarknya. Baili Yutian memberinya tatapan tajam. Menyeringai dan memberi isyarat agar pedang suci itu ditembakkan di tangannya. Hahaha. Ya, Yuyu. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kamu membawa kembali Heaven Sealing Sword. Penghalang si Bright Sect hanya berupa kertas sekarang. Saya bisa meledakkannya dan mereka akan hancur. Yuyu, prestasimu luar biasa. Hahaha. Terima kasih, Patriark, atas perhatian Anda. Saya bersyukur. Bali Yuyu menangkupkan tangannya. Lalu ragu-ragu. Patriark dapat melihat bahwa kesuksesan saya adalah karena rencana licik Zuofan. Dia pantas mendapat pujian atas prestasiku. Tapi dia sekarang di penjara dan tidak bisa menikmati berkah Patriark. Apakah mungkin untuk menyelamatkannya? Patriark mengayunkan pedang untuk merasakannya. Baili Yutian berhenti dan suasana hatinya turun. Zuofan, apakah itu Qian Fan yang berpura-pura? Seorang murid gunung iblis yang mengancamku dan 5 raja pedang dengan nyawa kami ditangkap oleh beberapa orang tak dikenal di sekte terang laut. Dia hanya bercanda. Patriark, tolong. Saya melihat bahwa bahkan dalam beberapa kali dia pindah. Setidaknya dia berada di kultivator tahap harmoni jiwa. Memang tidak luar biasa. Tapi dia punya tipu muslihat. Meski dia suka berjingkrak. Bali Yuyu membungkuk lagi. Memohon. Dengan si Bright Sect yang menangkapnya dan aku mencuri pedang dewa. Mereka pasti akan menghabisinya.
Saya tidak tahu berapa lama dia akan bertahan. Saya hanya berharap Patriark akan membantu dalam memberikan pelajaran yang keras kepada Sekte Terang Laut. Tunjukkan kekuatan dan kemurahan hati Patriark dengan mengasuhnya. Dengan menyelamatkan nyawanya. Itu akan menjadi dua burung dengan satu batu. Dia akan sangat berterima kasih dan akan bersumpah hidupnya kepada Patriark. Baili Yutian mengangkat alis dan memelototinya. Apakah kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Tidak pernah. Bali Yuyu bergidik dan merangkak di tanah. Baili Yutian mengejek. Saya meminta Anda pergi bersamanya untuk melihat keterampilannya dan batas-batas Gunung Iblis. Sekarang Gunung Iblis sepertinya tidak lagi bisa diatasi seperti sebelumnya. Anak itu sangat lemah. Tidak penting. Tapi Patriark, kesunyian. Baili Yutian meraung mendengar kata serunya. Matanya tajam. Baili Yuyu, kamu hanya melanggar lebih banyak aturan dengan tindakanmu. Apakah beberapa hari terakhir ini menyenangkan? Anda berani berdebat dengan saya. Satu-satunya alasan aku mengabaikan pengabaianmu yang berulang-ulang adalah karena kamu membawa Heaven Sealing Sword. Sekarang pergilah. Baili Yuyu ragu-ragu, tapi tetap melanjutkan. Patriark, dia mungkin lemah, tapi sama cerdiknya dengan Perdana Menteri. Dia akan sangat membantu Anda. Patriark, semua keuntungan dari pedang ini adalah karena dia. Saya hanya meminta agar Patriark menyelamatkan hidupnya dan menginspirasi dia dengan bantuan Anda. Bam! Sebuah kekuatan besar menghantam Bali Yuyu dan mengirimnya terbang menembus puluhan pohon. Dia mendarat dengan keras dan batuk darah akibat benturan tersebut. Tapi matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan sikap keras kepala. Bali Yuyu, aku sudah bilang padamu untuk diam. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Ini yang kamu dapat karena menentangku. Baili Yutian menunjukkan kekuatannya. Rasa haus darahnya yang sedingin es. Bali Yuyu bergidik. Hatinya menegang. Suara mendesing. Raja Pedang Guntur muncul di antara mereka saat itu. Melihat situasi dan Bali Yuyu, pria kasar itu bisa mengetahui apa yang terjadi. Dia membungkuk kepada Baili Yutian dan memberikan slip giok. Patriark, Perdana Menteri mengirim kabar. Kita bisa mulai dalam 10 hari. Dengan penindasan dari semua sisi. Keempat negeri itu akan segera runtuh. Aku tahu. Baili Yutian mengambil slip giok dan meletakkannya di cincinnya setelah membacanya. Dia kemudian pergi. Meski suaranya yang sedingin es masih bergema. 10.000 cambukan. Buat dia mengingat tempatnya. Bali Yulei membungkuk dan berjalan ke arah Baili Yuyu dan membantunya berdiri. Apa yang terjadi? Patriark pasti senang kamu membawakannya pedang penyegel surga. Jadi kenapa? Saya meminta Patriark untuk menyelamatkan anak itu. Tetapi Patriark menolak. Menyeka bibirnya yang berdarah. Baili Yuyu menghela nafas. Saya pikir Patriark akan setuju melihat pedang penyegel surga di tangan saya. Tapi, Baili Yulei mengeluh. Yuyu, kenapa repot-repot? Patriark hanya ingin mengetahui batasannya. Dan tidak punya niat lain untuknya. Patriark mengatakan akhir-akhir ini anak itu licik dan harus disingkirkan jika ada kesempatan. Dia menunggu Anda kembali sebelum mengambil keputusan. Dengan tertangkapnya anak itu, maka Patriark tidak takut pada Gunung Iblis. Untung saja dia tidak membunuh anak itu sendiri. Lalu mengapa kamu memintanya pergi? Patriark ingin membunuhnya. Mengapa? Bali Yuyu tersentak kaget. Dia bukan Raja Pedang atau kultivator di tahap genesis, tetapi dia memiliki bakat dan keberanian yang luar biasa. Masa depannya tidak terbatas. Jadi mengapa Patriark? Baili Yulei menghela nafas. Yuyu, Patriark adalah orang terkuat. Sementara dia menyesali betapa kesepiannya berada di puncak. Apakah dia benar-benar ingin dikalahkan? Sebaiknya jangan menganggap serius kesukaannya pada orang luar. Seperti Dan Qingsen dan Sangguan Feiyun. Patriark hanya melihat bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Sementara anak itu, saat kamu pergi, telah mengguncangnya hanya dengan kata-kata. Sikap dan auranya hampir membuat Patriarknya sendiri. Bahkan kami pun tertipu. Itu sebabnya Patriark menghormatinya.
Tapi juga waspada. Sekarang, dia mengetahui bahwa itu tidak lebih dari tipu muslihat. Hanya memberinya lebih banyak alasan untuk membunuh anak itu. Dia hanya menggertak sekarang. Tapi potensinya tidak diragukan lagi nyata dan bisa menjadi ancaman. Patriark tidak akan mengabaikannya. Dan Anda bilang dia ahli dalam permainan pikiran dan seni. Yang membuatnya sangat menakutkan. Patriark meremehkan Raja Pedang karena mereka tidak akan pernah bisa menghubunginya. Bahkan bersama-sama. Baili Jingwei juga diabaikan. Dengan pikirannya yang tajam. Karena kecerdasan tidak menguasai kekuatan sejati. Dia bisa membunuhnya kapan saja. Namun dengan terampil dalam kedua aspek tersebut, seseorang dapat menguasai dunia. Ini akan menghancurkan aspirasi Patriark. Semakin Anda memohon untuk anak itu, semakin tersegel nasibnya. Patriark harus membunuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bali Yuyu gemetar. Matanya gemetar dan tangannya mengepal. Baili Yulei mengerutkan kening. Yuyu, ada yang salah denganmu sejak kamu kembali. Mengapa kamu begitu peduli dengan nasibnya? Sejauh ini Anda selalu menyendiri dan telah membunuh banyak ahli selama berabad-abad tanpa pernah bergeming. Lalu mengapa hanya beberapa bulan bersama anak itu Anda menentang Patriark demi dia? Yuyu, Kakak Yulei, aku tidak ingin kesepian. Bibir bawah Bali Yuyu bergetar. Memohon, Saudara Yulei, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Sekarang Patriark ingin membunuhnya. Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya? Dia pasti akan sangat berterima kasih. Bali Yuyu malah berlutut. Pak. Baili Yulei mencengkeram lengannya dan menarik napas dalam-dalam. Yuyu, kamu menanyakan hal yang mustahil. Tidak ada yang bisa menghentikan Patriark membunuh seseorang. Saudara Yulei, aku mohon. Bali Yuyu menangis. Wajahnya sangat bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Baili Yulei menghela nafas. Bangunlah sekarang dan biarkan aku menjatuhkan hukumanmu. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Saudara Yulei, terima kasih banyak atas bantuanmu. Bali Yuyu cerah dan tersenyum terlepas dari lukanya. Baili Yulei tersenyum masam. Yuyu, kamu benar-benar berubah. Ada baiknya kamu belajar tersenyum. Bersambung.